Oke, berjumpa kembali sama saya, Gilang, di video berikutnya. Kali ini saya akan membahas lebih dalam, lebih advance terhadap dampak yang saya ceritain di video sebelumnya, yaitu kecemasan pada orang tua. Nah, kali ini kecemasan yang terjadinya sudah terlanjur pada anak nih. Gimana nih? Anak sudah terlanjur takut gara-gara orang tua yang mungkin terlalu harsh atau bagi saya ya kasar ya, untuk menakut-nakuti anak untuk supaya dia bisa lebih baik, tapi korbannya kami para dokter gigi dibilang sebagai para tukang jagal yang bakal nyabut giginya anak kalau si anaknya nakal, atau kalau misalnya nakal ntar disuntik sama dokter gigi. Sekali lagi jangan ya, itu kalau boleh sih jangan dibiasain terus ngomong kayak gitu, karena Anda akan rugi sendiri ketika nanti bawa anak Anda ke dokter gigi, ternyata dia inget sama apa yang Anda bilang dan akhirnya nggak pengen dirawat sama dokter gigi. Oke, saya masuk ke materi selanjutnya. Di video ini kita akan bahas fenomena kecemasan yang dialami oleh para anak-anak kecil ini, tapi sudah terlanjur datang di dokter gigi. Gimana nih di dalam ruang praktek ngelolanya seperti apa? Nah, gini, kembali lagi ke akar dari kecemasan itu sendiri ya. Kecemasan itu kan sebetulnya kekhawatiran atau mungkin sebagai respon antisipatif sebetulnya, pengen siap-siap sebetulnya supaya nanti kejadian yang buruk tidak terjadi. Cuman masalahnya yang dipikirkan terlalu banyak dan unresolved, sehingga si pasien atau yang merasa cemas ini tadi jadi nggak tahu kira-kira habis ini yang terjadi apa dan saya harus bertindak seperti apa. Nah, oke. Sering nih ada situasi di mana anak itu sudah mau datang, duduk di ruang tunggunya klinik atau ruang tunggu rumah sakit, masih anteng, masih sehat ya, maksudnya masih tenang, bahkan mungkin ada yang senyum, bawa mainan, atau mungkin main sana sini, lari-lari sana sini. Tapi begitu masuk ruang praktek, ngelihat dokternya pakai baju yang begitu tertutup, terus mungkin ada perawatnya yang mungkin tidak ramah, terus kursinya yang mungkin cukup spooky, warnanya mungkin cenderung ke arah gelap, tidak cerah. Anak ini jadi takut. Takutnya kenapa? Karena mungkin dia mengingat sesuatu yang disampaikan oleh orang tuanya tentang dokter gigi. Misalnya, dokter gigi tukang suntik anak nakal, dokter gigi tukang cabut gigi anak nakal, kayak gitu-gitu. Mungkin aja dia habis itu, kok aku sudah masuk di area penghakiman seperti ini gitu loh. Terus habis itu sontak dia takut lah, atau mungkin redek ya, atau mungkin gemetar, dan akhirnya mau nggak mau anak kecil responnya ya nangis gitu ya. Dan saya udah sebut di video sebelumnya, biasanya orang tua justru malah memperparah keadaan seperti ini dengan dimarahin. Kamu nih gimana, tadi katanya mau kesini apa segala macam. Kalau kami nemu orang yang kayak gini, orang tua yang kayak gini, yang justru nggak kooperatif, sepertinya lebih baik yang diedukasi orang tuanya dulu lah. Jadi ini orang tua model gini nih nggak suportif sama sekali kok. Anaknya sudah berani sampai datang ke lokasi, itu berarti sebetulnya dia punya niat. Cuma ada kecemasan atau ketakutan yang dia belum bisa handle karena dia umurnya masih kecil. Nah, orang tuanya diedukasi seperti apa? Ya itu tadilah, minimal Anda jadi contoh yang baik seperti di video yang sebelumnya saya sudah coba share. Nah, kalau udah anaknya udah terlanjur kayak gini, gimana nih? Ada nggak teknik tertentu untuk bisa sedikit meredakan kecemasan si anak, atau bahkan mungkin malah relief, jadi nggak cemas sama sekali? Ada beberapa metode yang diajukan oleh beberapa literatur yang sudah ditulis oleh banyak dokter ya, ada yang internasional, ada yang nasional juga. Tapi kalau saya recap, teknik pertama yang bisa diberikan kepada si anak ini adalah, yang pertama adalah tell, show, do. Jadi klasik ya, dokter gigi jelasin dulu ke si anak, ini nanti kalau misalnya mau ngelubangin gigi, bersihin giginya pakai bur ini emang suaranya agak berisik, coba yuk diinjek yuk, dengerin bareng-bareng. Misalnya kita ceritain dulu, nging, tapi jangan masuk mulut, taruh aja agak jauh, nging gitu. Oh iya, bunyinya seperti itu, sehingga dia familiar sama suaranya. Lalu karena kita mau ngebur ke giginya, kita show dulu, kita tunjukkan ke mungkin gigi-gigian yang kita punya, atau mungkin entahlah mainan apa yang serupa dengan gigi, warnanya putih, kita bur di situ, gitu kan ya. Terus kelihatan saya, oh ternyata gitu, diambil sedikit-sedikit kecil,
bentuknya, suaranya semakin kenceng itu karena memang dia harus masuk lebih dalam sehingga anak jadi ngelihat, oh ternyata gini ya. Baru habis itu lakukan di pasien secara langsung. Tapi ini untuk pasien dengan kategori cemasnya yang masih ya bisa dibilang moderate lah ya, nggak yang parah-parah amat. Kalau udah parah-parah amat, Telshodo mungkin nggak disarankan. Mungkin lebih baik melepas dia untuk ke teknik yang lain. Salah satunya adalah dengan behavior shaping. Behavior shaping di sini adalah nih sebetulnya kurang lebih sama kayak Telshodo, cuma bedanya ini jangkanya agak lebih panjang. Jadi di kunjungan pertama, kalau Telshodo mungkin masih bisa ya dilakukan pas kunjungan pertama langsung anak ini jadi nurut dan mau, bisa. Tapi behavior shaping biasanya untuk anak dengan kecemasannya yang agak lebih tinggi. Jadi hari itu kemungkinan besar dokter dan orang tua serta si anak sebagai segitiga penanganan gigi anak yang ideal, jadi harus ada kerjasama antara 3 aspek tadi. Kadang-kadang nggak dikerjain langsung pada hari itu. Jadi kita shaping dulu behaviornya. Hari pertama mungkin dia latihan ngenalin suaranya dulu. Bagus ya suaranya ya, kayak suara balap mobil misalnya kayak gitu. Atau suara kayak helikopter, gitu. Oke. Terus habis itu kita cerita, sebenarnya adik nih giginya tuh lubang apa segala macam. Oke. Sekarang gini dulu ya, jangan takut lagi. Terus nanti minggu depan kesini lagi, nanti cerita-cerita sama om. Sekarang sudah rajin sikat gigi apa belum? Besok udah rajin apa belum? Udah gitu aja sampai ketemu lagi ya. Berikutnya shaping lagi. Sekarang naik level, kemarin sudah tahu knowledge-nya, sekarang kita bentuk attitude-nya misalnya. Attitude-nya diminta agar lebih positif, kita sediain nih boneka misalnya. Boneka yang bisa digunakan untuk dia peluk sekaligus latihan untuk membuat dia jadi dokternya, bonekanya sebagai pasiennya. Videonya nggak ada, tapi mudah-mudahan nanti di atas kepala saya sini ada contoh gambarnya ya. Ada kok, saya punya. Nah, nanti si anak ini akan kebentuk attitude-nya sehingga behavior shaping yang kita inginkan sudah naik 2 step. Berikutnya tentang praktisnya. Nah, praktisnya ini si anak tadi kan sudah punya skill motorik untuk ngobatin si boneka tadi ya. Nah, sekarang baru di kunjungan berikutnya kita baru lakukan yang namanya Telshodo. Sehingga jaraknya jadi panjang. Loh dok, kan jadi mahal, saya datangnya jadi 3 kali. Anaknya nggak cemas, sayanya yang cemas. Gimana dong? Loh, ya orang cemas itu penyebabnya banyak. Tadi kita udah sempet cerita juga, bahkan di video sebelumnya juga saya udah cerita. Mungkin saja si anak jadi secemas ini tuh justru bukan karena dirinya yang betul-betul cemas, tapi karena Anda memang punya bibit-bibit kecemasan yang Anda tularkan kepada si anak. Maka dari itu pesannya pada video sebelumnya, dan video ini saya tegaskan kembali, Anda harus jadi orang yang tidak sedemikian cemas terhadap dokter gigi sehingga anak Anda bisa meniru Anda dengan baik. Kerjasamanya di situ, ya. Tapi kalau misalnya Anda sendiri masih merasa cemas, ya lebih baik Anda dulu aja treatment dulu beberapa kali, Anda luwes dengan kami di tempat kami, baru nanti Anda coba ajak anaknya untuk meniru apa yang Anda telah capai, yaitu sukses tidak cemas lagi ketika datang ke dokter gigi. Dok, tapi gini, ada juga anak yang udah saking cemasnya, takutnya, marahnya, berontak, tendang-tendang dokternya. Bahkan teman saya ada yang kepukul mukanya, atau mungkin alatnya jadi jatuh ke bawah, macam-macam lah. Kalau kayak gitu gimana? Ya memang ada trik tertentu yang namanya akhirnya menggunakan obat-obatan, pakai sedasi. Jadi ada yang mungkin untuk menenangkan dia ya pakai inhalasi. Jadi kayak semacam bius sih, tapi biusnya tuh yang dihirup gitu loh. Jadi anak jadi lebih rileks, istirahat, tenang, baru kita bisa beri tindakan. Karena kadang-kadang untuk beberapa anak-anak dengan karakter tertentu mungkin berkebutuhan khusus juga, ya maka satu dan lain hal tindakan-tindakan persuasif seperti tadi tidak terlalu mempan ya bisa dibilang untuk anak-anak, meskipun mungkin ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Nah, dalam hal ini kita gunakan tindakan sedasi, berarti menggunakan alat-alat dan juga bahan yang tujuannya untuk menenangkan si anak, lalu kita memberi edukasi ke orang tua atau pengasuhnya supaya nanti saling support ketika proses penanganan berlanjut atau berjalan. Nanti dia disadarkan kembali atau mungkin dibangunkan kembali ketika tindakannya sudah selesai. Nah,
Dok, ada ini lagi nggak, ada trik lain nggak yang bisa digunakan untuk seperti kasus-kasus anak-anak yang cemas di dalam ruangan? Ada macam-macam sebenarnya, ada yang distraksi juga ada, jadi alihkan perhatiannya. Si anak ini mungkin sambil nonton TV atau mungkin nonton film kesukaannya boleh, atau membawa boneka kesayangannya juga boleh, atau kakaknya atau adiknya yang pernah dirawat dan sukses diajak lebih baik. Nah itu jadi namanya modeling. Ini loh kakak pernah kayak gitu, dari kakaknya kita ajak, kak kemarin tuh gimana, kok bisa berani dan lain sebagainya. Oh ini adik diceritain dong dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat membantu menurunkan kecemasan anak di dalam ruang praktek. Saya kira untuk materi yang ini saya cukupkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu, saya Gilang undur diri.